Kenapa kita perlu belajar informatika? Salah satu kunci untuk menjawab pertanyaan ini adalah disruption atau disrupsi. Di dalam KBBI, disrupsi diartikan tercerabut sampai ke akar-akarnya. Nah, di era sekarang ini terjadi perubahan secara masif dan fundamental terhadap perilaku manusia. Ya, perilaku belanja berubah. Dulu kalau kita mau beli baju ke toko, sekarang ya jangankan beli baju, ya beli barang-barang HP, beli makanan, hampir semua kebutuhan kita bisa kita dapatkan secara online. Ya, bahkan sekarang banyak toko-toko retail besar yang menutup usahanya karena adanya penjual-penjual secara online yang ternyata lebih murah ya dengan barang yang sama. Maka di dalam dunia perdagangan terjadi disrupsi. Behavior atau kebiasaan orang dalam bertransaksi juga berbeda. Ya, dulu kalau kita ingin menabung, kita store uang melalui teller di bank. Ya, sekarang hampir seluruh transaksi, bukan seluruhnya ya, sebagian besar transaksi itu dilakukan secara online. Ya, banyak orang yang mendapatkan uang secara online ya, disimpan dalam bentuk digital dan dibelanjakan secara online juga. Jadi kita dalam bertransaksi lebih banyak online daripada cash secara langsung. Nah, ini adalah salah satu contoh disrupsi. Banyak sekali contoh disrupsi yang lain ya. Dulu ngirim surat ditulis pakai tangan ya, kita ke kantor pos. Nah, sekarang orang cukup ber-SMS, bahkan bisa nelpon langsung dengan videonya, video call seperti telekonferensi seperti itu. Dulu itu hanya ada di film-film kartun atau di film-film saintifik ilmiah ya. Nah, inilah disruption dan kita memasuki masa ini. Nah, disrupsi ini terjadi karena otomatisasi dan perkembangan teknologi komputer. Nah, disinilah kita perlu untuk belajar informatika. Di informatika kita akan belajar sistem komputer dan bagaimana cara kerjanya dan produk-produk yang dihasilkan. Ya, harapannya kita memahami, bisa memakainya akan lebih baik lagi, bisa berinovasi menciptakan produk-produk baru yang berbasis teknologi. Ya, karena ini memang saatnya. Ya, dulu orang bekerja harus ke kantor, sekarang bisa WFH. Ya, nah di era disrupsi ini ya banyak pekerjaan yang akan hilang. Pekerjaan teller di bank mungkin akan tergantikan dengan aplikasi. Ya, pekerjaan di kantor pos, Pak Pos yang dulu ngirim-ngirim surat sekarang enggak perlu lagi. Ya, sekarang surat mungkin lebih banyak berubah ke paket ya untuk mensupport penjualan secara online. Jadi harus berinovasi. Bukannya kehilangan pekerjaan, bukan, tetapi disrupsi ini ya, pekerjaan yang lama memang banyak tergantikan oleh otomatisasi, banyak tergantikan oleh sistem, tapi ada opportunity baru ya, ada kesempatan-kesempatan baru yang dulu ndak ada ya. Sekarang banyak pekerjaan-pekerjaan baru, bahkan anak-anak muda sudah sukses menjadi konten kreator misalnya ya. Dulu acara iklan ya, iklan itu lebih banyak di televisi untuk broadcast ya. Sekarang ya porsi iklan banyak di sosial media ya. Jadi semua masih meraba-raba ya. Jadi banyak perusahaan-perusahaan pun yang atau para profesional pun masih jatuh bangun dalam meraba-raba era disrupsi ini. Ada seorang salah satu pendiri Disney kalau nggak salah itu, dia membayangkan orang ini banyak memakai gadget dan dia menyewa artis-artis besar untuk bikin film-film pendek 10 menitan terus dijual secara online. Ternyata enggak laku ya. Netizen atau masyarakat lebih suka melihat kejadian-kejadian lucu yang dilakukan oleh masyarakat dalam video-video pendek juga ya. Maka perusahaan tersebut bangkrut. Justru yang
bangkit seperti Instagram, seperti TikTok ya, itu justru muncul ke permukaan yang dulu sama sekali tidak dibayangkan. Inilah era disrupsi. Jadi semuanya masih meraba-raba, semuanya masih mencari-cari bentuk ya. Dalam kondisi seperti ini opportunity itu ada. Anak-anak muda sekarang dengan skillnya ya seperti Ali Bata, bermodal gitar menjadi musisi yang kelas dunia. Dia direview di mana-mana, bahkan dikomentari sama gitaris Queen ya, lagu yang dia cover sebelumnya. Dan itu bukan apa ya, bukan sesuatu hal yang biasa, itu luar biasa ya kan. Nah, banyak konten-konten kreator, ada konten kreator dari Senegal yang ya seperti itu adalah konten kreator yang memiliki follower terbanyak di TikTok. Nah, Kabilem ya, siapa sangka ya, kreativitas dia menunjukkan sesuatu dengan simple, dengan gayanya yang khas, itu bisa membuat dia menjadi orang yang terkenal, dan dia juga menjadi apa ya, dia bisa menghasilkan banyak penghasilan dari situ ya. Sekarang ada pekerjaan influencer, bikin podcast dan lain-lain, itu adalah salah satu yang mudah kita lihat. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang berbasis teknologi ya, informatika yang berbasis komputer ini menjamur di mana-mana ya, termasuk sistem-sistem pembayaran, termasuk aplikasi-aplikasi untuk pelajaran ya, cara mengaji ya, misalnya mengaji Al-Qur'an ada aplikasinya sendiri. Bahkan pembayaran-pembayaran ya, pembayaran-pembayaran secara online bermunculan. Nah, inilah tantangan yang kita hadapi ya. Inilah alasan kenapa informatika menjadi sangat penting. Dengan belajar informatika, kalian akan mempelajari dasar-dasar dari teknologi tersebut dan tahu bagaimana menggunakannya, dan tahu juga bagaimana cara mengembangkannya. Selamat belajar.